Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahwadin dengan NIM B121201111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, merupakan tugas saya mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Nurwati, Profesor Dr. Ibu Nurwati SE MSI. Yang menjadi sub pembahasan saya adalah tentang sistem informasi sumber daya manusia. Ya, langsung saja. Pertama, definisi sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS merupakan sebuah bentuk pertemuan antara teknologi informasi dan ilmu manajemen sumber daya manusia, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian tujuan sistem informasi sumber daya manusia ada dua. Pertama adalah tujuan utama sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Tujuan kedua sistem informasi sumber daya manusia adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya, dan tujuan kedua sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kemudian kegunaan sistem informasi sumber daya manusia merupakan serangkaian proses yang mencangkup pada pengumpulan bahan, peringkasan, dan penganalisian data berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Ya, untuk contoh model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat di layar. Ya, melangkah pada slide selanjutnya. Ya, input HRIS. Ya, terdiri dari 3 subsistem, yaitu pertama SIA, merupakan data akuntansi bagi HRIS, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Kemudian adalah kedua, penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contoh penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Ketiga adalah intelijen sumber daya manusia, ya, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Kemudian untuk output HRIS terdapat ada 6 subsistem. Pertama yaitu subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian kedua, subsistem perekrutan, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Kemudian ada intelijen subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Ya, keempat, subsistem tunjangan, ia merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Kelima, subsistem benefit. Ini meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Ya, benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang berhubungan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaatan tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Kemudian keenam adalah subsistem pelapor keuangan. Ya, informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Kemudian fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Ya, pertama perekrutan dan penerimaan. SDM membentuk penerimaan pegawai baru dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintahan yang mempengaruhi praktik pegawai dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai.
Kemudian kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Selama periode pegawai seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di kerja pegawai. Ketiga adalah manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan setelah penghentian. SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Slide terakhir adalah karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Pertama adalah timely atau tepat waktu, kedua akurat, tiga ringkas, keempat relevan, dan kelima adalah lengkap. Manajer dalam perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di dalam rangka mengambil suatu keputusan. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang telah sempat menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.